Baik, perkenalkan nama saya Yohanes Jeffrey Sulan dari AK 21A NIM 2021 104. Nah, saya akan memaparkan sebuah materi yang diambil mata kuliah yang diambil oleh Bapak Dr. A. Ujang Syarif Hidayat MPD. Nah, jadi materi yang saya paparkan hari ini yaitu tentang globalisasi. Kita tahu dulu pada tahun 2005 menyatakan globalisasi sebagai kemauan bekerja keras, kemauan dan kemampuan mengolah sumber daya alam, serta kemampuan dan kompetensi yang dihasilkan pendidikan dan belajar secara tekun dan ulet agar mencapai keinginan atau tujuan bersama. Sedangkan dari makna umum kita bisa jelaskan globalisasi yaitu maksudnya meluaskan pengaruh dari situasi wilayah atau negara ke wilayah atau negara lain dan atau proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Jadi yang penting untuk kita sadari bahwa ketika globalisasi ini kemudian menyeruak dalam kehidupan kita, adanya suatu prinsip borderless atau tidak adanya lagi batas antara satu negara dengan negara lain. Nah, jadi ia juga memiliki prinsip borderless, yaitu aktivitas yang mampu hanya menjangkau pada tingkat nasional secara bertahap berkembang menjadi tidak terbatas pada satu negara. Dengan adanya teknologi, kita bisa melihat apa yang terjadi pada masyarakat dunia pada saat ini. Perkembangan ekonomi secara global, kemudian ilmu pengetahuan dan teknis semua dapat kita akses melalui internet sekarang. Nah, jadi globalisasi ini juga memiliki ancaman seperti yang pertama, nasionalisme dan internasionalisme, yang dimana globalisasi memunculkan kekhawatiran yang meluas bahwa kedaulatan suatu negara akan digerogoti. Nah, jadi oleh sebab itu juga pemerintah harus memiliki strategi yang tegas agar pengelolaan negara memperhatikan perkembangan dunia global pada saat ini sehingga nanti tidak terjadi apa-apa. Nah, jadi kita bisa juga melihat ada beberapa bidang, misalnya dalam sistem kemiliteran kita memang belum bisa menyaingi negara-negara maju sehingga untuk mensuplai senjata dan sebagainya kita masih mengandalkan dari Amerika Serikat. Tetapi apa yang kita miliki oleh negara maju, mereka kalah dalam bidang pertanian atau agraris. Di sini kita masih memiliki daya saing yang cukup baik dari bidang agraris. Kita bisa menghasilkan tanam padi, kemudian karet, kelapa sawit, dan lain-lain sebagainya yang tentunya tidak dimiliki oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, Eropa maupun negara-negara di Asia Timur lainnya, inilah mengapa bahwa globalisasi erat sekali kaitannya dengan sistem ekonomi sekarang. Yang kedua, ancamannya yaitu budaya Barat dan budaya Indonesia. Nah, globalisme ini masuk melalui infiltrasi budaya Barat. Katakanlah kita pernah mengalami demam K-pop atau Korea style. Betapa remaja kita sangat mengandrungi sesekali dengan fenomena Korea style itu.
Itu adalah salah satu aspek globalisasi dari segi budaya. Kemudian bagaimana dengan budaya Indonesia? Generasi muda masih banyak pulang yang turut melestarikan kekayaan budaya kita di kancah internasional. Misalnya saja pada pegelaran seni budaya yang menampilkan tarian-tarian khas Indonesia maupun busana. Desainer kita banyak digunakan karyanya dan jasanya oleh perancang busana ternama di Eropa maupun di Asia. Kemudian batik kita juga sudah terkenal sebagai ciri khas identitas nasional yang menjadi kebanggaan, dan museum tersendiri di Jerman khusus untuk memperagakan atau memajang batik dari Indonesia. Dan yang ketiga itu instruksi dan pertanian. Industrialisasi yaitu proses peralihan dari masyarakat pertanian menuju masyarakat industri. Hal ini tentunya juga menyisakan banyak hal yang kita bisa lihat, misalnya buruh yang diupah dengan sangat murah sekali, terus yang nantinya produk-produk yang dihasilkan para buruh sendiri dihargai dengan sangat mahal. Kita bisa disebut misalnya beberapa merek ternama seperti Nike, HP, ternyata pabriknya di Indonesia dan yang membuat juga orang Indonesia. Tetapi kita sendiri yang menjadi para pekerja itu seringkali tidak menikmati barang tersebut. Barang mewah pun yang mereka produksi. Itu adalah suatu masalah besar. Itulah mengapa setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh atau May Day, yang menuntut kesamaan hak, kemudian penyetaraan pekerjaan dan sebagainya. Dari tahun ke tahun kelompok pengusaha dan pemerintah terus bargaining, tetapi seringkali buruh dengan segala konsekuensinya harus kembali menerima aturan dan sistem yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Jadi diantaranya yang mereka gugat adalah sistem outsourcing, yang dimana ini kemudian jam kerja yang sangat padat dan tegas, sehingga buruh tani selalu bekerja terus dan supaya tercapainya lah suatu tujuan mereka untuk bekerja. Nah, jadi ada tunjangan kesehatan dan tunjangan kesejahteraan lainnya.